Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. KPK menyebut kasus korupsi yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo berpotensi meluas ke tindak pidana pencucian uang. Ex-Mentan ini didakwa menerima 44,5 miliar rupiah dari memeras pejabat Kementan, dan berikut rincian peruntukannya. Sebanyak 938,9 juta rupiah untuk keperluan istri, meliputi uang bulanan 25 hingga 30 juta rupiah. Lalu sebanyak 3,33 miliar rupiah untuk keperluan pribadi seperti membeli parfum seharga 4-5 juta rupiah per botol, cicilan beli Alphard, cicilan kartu kredit. Selanjutnya 381,6 juta rupiah untuk kado undangan dan 992,2 juta rupiah lagi-lagi untuk keperluan keluarga, keperluan anak dan juga ulang tahun cucu. Lalu dalam persidangan juga disebutkan SYL pernah mengirimkan uang sebanyak 2 kali ke Partai Nasdem dengan total senilai 840 juta rupiah dan uang ini sudah dikembalikan ke KPK. Berikutnya sebesar 3,3 miliar rupiah untuk charter pesawat dan 3,52 miliar rupiah untuk bantuan bencana alam dan sembako. Selanjutnya sebesar 1,87 miliar rupiah untuk umroh dan sebesar 16,68 miliar rupiah untuk acara keagamaan, operasional menteri, dan pengeluaran lain. Kemudian 6,91 miliar rupiah untuk keperluan luar negeri, yaitu sebesar 1,65 miliar rupiah untuk biaya kurban. Dan yang terakhir sebesar 974,8 juta untuk hal lain-lain. Kasus korupsi yang melibatkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menarik perhatian publik. Ya pemirsa, selain nominalnya yang cukup besar, korupsi di Kementerian Pertanian menyeret banyak institusi. Kasus korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo telah tercium KPK sejak awal tahun 2023. Pada 14 Juni 2023, KPK umumkan membuka penyelidikan dugaan korupsi di Kementan. Bahkan pada 19 Juni, KPK memanggil Mentan yang saat itu menjabat, yaitu Syahrul Yassin Limpo, untuk diminta keterangan dan diperiksa selama 3 jam. Tanggal 26 September 2023, sprindik atas Syahrul Yassin Limpo keluar setelah sebelumnya telah dilakukan gelar perkara. KPK menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian pada 28 September 2023 dan kantor Kementerian Pertanian sehari setelahnya untuk mengungkap dugaan korupsi. KPK mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen, bukti elektronik, 12 senjata api yang telah diserahkan ke Direktorat Intelkam, dan uang tunai puluhan miliar rupiah dan mata uang asing. KPK juga tengah menyelidiki adanya dugaan perintangan dalam proses pengumpulan barang bukti karena ada dugaan sejumlah dokumen dirusak. Usai penggeledahan 1 Oktober 2023, KPK mengeluarkan surat panggilan kepada Syahrul Yassin Limpo. Namun, SYL tidak hadir dalam pemanggilan pertama ini. Kemudian terbitlah surat panggilan kedua pada 11 Oktober 2023, hingga akhirnya SYL dijemput paksa pada tanggal 12 Oktober 2023. Belakangan KPK menetapkan 3 pasal dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, yakni pemerasan dalam jabatan, gratifikasi, hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor, SYL didakwa melakukan pemerasan hingga 44 miliar rupiah. SYL juga menerima gratifikasi sejumlah 40 miliar rupiah selama periode 2022 hingga 2023. Tim Liputan melaporkan.